Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk teman-teman yang saya cintai dan untuk Pak Rian yang saya hormati, semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh semua pihak. Nah, untuk itu siapin catatan kalian untuk mencatat materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam mempelajari Bhinneka Tunggal Ika. Selamat mempelajari dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiansa Pratiwi dari PGSD A319 Universitas PGRI. Ya, perkenalkan, nama saya Nanda Nurul Dewi Tasari. Nanti saya akan menjelaskan tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya Mia Amitasari. Di sini saya akan membahas tentang menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di era globalisasi. Saya Anggita Chandra Dewi. Ya, di sini nanti saya akan menyampaikan tentang implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi kelompok kami Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika itu? Bangsa Indonesia adalah sebuah negara dengan beragam budaya yang berbeda, dari agama, bahasa, suku, hingga adat yang sangat berbeda di setiap daerah. Karya sastra ini mempunyai beberapa bait dengan toleransi beragam pada waktu itu. Sekarang, moto ini digunakan untuk menyatukan perbedaan agama, bahasa, budaya yang menjadi milik negara Indonesia. Tentunya tidak asing lagi bagi kalian mengenal istilah ini. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekarang semboyan ini digunakan untuk menyatukan perbedaan agama, bahasa, suku, dan budaya yang menjadi milik negara Indonesia. Meskipun dalam kata yang begitu sederhana, dalam semboyan ini begitu erat kaitannya dengan kepulauan itu sendiri, sehingga dapat dengan mudah menyatukan bangsa yang mempunyai sebuah wilayah yang begitu luas. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika telah tercipta jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kata atau frasa yang terdapat dalam Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma dikarang pada abad ke-14. Kakawin berarti syair dengan bahasa Jawa kuno. Kakawin Sutasoma merupakan karangan Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Kutipan frasa Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam petikan buku bait 5 pada Kakawin Sutasoma. Bila diterjemahkan, tiap kata Bhinneka artinya beraneka ragam, kata tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Bila mengacu berdasarkan arti secara harafiah, Bhinneka Tunggal Ika memiliki beraneka ragam itu satu. Dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini yaitu pertama, mempersatukan bangsa Indonesia. Digunakan sebagai kesatuan dalam keanekaragaman sebagai dasar negara Indonesia bukan tanpa alasan. Tetapi semboyan ini mempunyai sebuah tujuan yang begitu sangat baik untuk semua orang di Indonesia. Tujuan pertama ini untuk menyatukan suatu bangsa. Ini tentu tidak asing mengingat bahwa tujuan utama Bhinneka Tunggal Ika yaitu untuk menyatukan orang Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Yang kedua, mempertahankan kesatuan bangsa. Indonesia mempunyai sebuah wilayah yang begitu luas dengan beragam budaya dan pemikiran pada individu. Tetapi, suatu daerah tentu ada yang tidak disukai daerah lain. Hal ini dapat mengakibatkan Indonesia cenderung sangat rawan untuk terpecah belah.
mencapai cita-cita negara Indonesia. Persatuan dalam keanekaragaman biasanya ditulis pada pita yang telah dipegang dengan Garuda. Di Garuda berdiri simbol adanya sebuah tujuan dalam negara, yakni Pancasila. Semboyan dalam bahasa kuno ini telah memainkan peran penting dalam mencapai sebuah tujuan negara dengan bentuk Pancasila. Karena itu, satu-satunya moto Bhinneka Tunggal Ika yakni harus kuat dan diterapkan dengan semua orang Indonesia agar bangsa ini dapat mencapai cita-cita yang diharapkan di masa lalu dan terdaftar di Pancasila. Yang keempat, mewujudkan masyarakat madani. Pada masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang mempunyai suatu peradaban satu dengan sama lain. Masyarakat sosial dan damai merupakan sebuah ciri khas dalam masyarakat sipil. Menjadi masyarakat sipil merupakan sebuah tujuan utama dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana orang Indonesia dapat bersosialisasi terlepas dari ras, suku, maupun perbedaan lainnya. Yang kelima, menciptakan perdamaian. Seseorang yang telah mempunyai sebuah pendapat berbeda harus sering mengalami terjadinya sebuah konflik. Tidak hanya individu, tetapi juga organisasi, kelompok, dan bahkan bidang konflik. Di sini, Bhinneka Tunggal Ika sangat begitu berguna untuk membuat orang sadar bahwa pendapat pribadi atau golongan tidak boleh dipaksakan. Jika bisa menjaga pentingnya makna dalam semboyan ini, Indonesia akan tetap damai. Tidak terdapat adanya sebuah konflik, bentrokan, atau pergumulan di antara orang Indonesia lainnya. Sayangnya, ini belum sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia, karena masih ada banyak konflik yang muncul hanya karena perbedaan pendapat. Dalam semboyan ini merupakan negara dengan beragam budaya yang berbeda dari agama, bahasa, suku, hingga adat yang sangat berbeda di setiap daerahnya. Sekian, terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah karya sastra agama atau kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, seorang bujangga yang hidup pada masa ke-14 di masa kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Raja Sanagara atau Raja Hayam Wuruk. Sepenggal kalimat tersebut pada mulanya adalah bentuk rasa toleransi dari seorang Empu Tantular yang merupakan penganut Buddha Tantrayana yang hidup di lingkungan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu Siwa. Berikut adalah kutipan yang berasal dari kakawin Sutasoma pada pupuh 139 bait kelima. Yang pertama, konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Yang kedua, mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Yang ketiga, sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Yang keempat, terpecah belahlah, tetapi satu jagalah itu. Tidak ada keracuan dalam kebenaran. Masyarakat tidak hanya menganut agama Hindu dan Buddha, tetapi juga ada yang memuja roh-roh leluhur. Masyarakat di lingkungan kerajaan Majapahit saat itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, yaitu orang-orang yang beragama Islam yang datang dari barat dan tinggal di Majapahit. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang Cina yang berasal dari Canton, Changzhou, dan Guangzhou yang letaknya di Fujian yang kemudian hijrah dan bermukim di sini. Sebagian besar dari mereka kemudian memeluk agama Islam dan menyiarkan agama tersebut. Yang ketiga adalah penduduk pribumi yang berjalan tanpa alas kaki. Rambutnya digelung di atas kepala. Mereka percaya sepenuhnya kepada roh-roh leluhur. Empu Tantular yang namanya memiliki arti teguh pendirian ini adalah sosok yang terbuka pada agama lain, terlebih agama Hindu dan Siwa. Ia memiliki pandangan tentang hakikat nilai-nilai agama secara luas atau universal. Pada masanya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi doktrin bagi para penganut Buddha dan Hindu Siwa pada saat itu.
Hingga diyakini pula bahwa semboyan tersebut merupakan hasil pemikiran yang begitu cemerlang dari Empu Tantular hingga kerajaan Majapahit mampu menyatukan Nusantara di kala itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di era globalisasi. Menurut kelompok kami, masyarakat terbuka harus membuka diri bagi pembaharuan dan perbaikan, berorientasi ke depan, selalu mempertimbangkan globalisasi yang membawa serta kemajuan teknologi, dan berpijak pada kenyataan. Dalam menyikapi pluralitas bangsa, pendekatan sentralistik dan totalitarian harus ditinggalkan. Negara persatuan mengakui keberadaan masyarakat warga negara karena kewargaannya. Dengan demikian, negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Negara persatuan tidak boleh dipahami sebagai konsepsi atau cita negara yang bersifat totalitarian ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat yang dijamin hak-hak dan kewajiban asasinya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, di dalamnya terselenggarakan suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi kekayaan yang dimilikinya masing-masing. Tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, tetapi tidak boleh diseragamkan. Dengan demikian, prinsip persatuan Indonesia tidak dipersempit maknanya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, tetap satu bangsa Indonesia memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan bersatu padu di bawah falsafah serta dalam negara Pancasila. Bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila, membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan. Jadi, kesimpulannya, untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di era globalisasi ini, setiap warga negara yang tua maupun yang muda itu harus tetap menjaga toleransi dan saling menghargai sesama umat beragama, bertoleransi antar budaya, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.
dengan cara generasi muda harus mengecam keras segala bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di bumi pertiwi ini. Generasi muda harus tetap bersemangat menyerukan sikap saling menghargai dalam setiap aspek kehidupan. Sikap tersebut adalah solusi konkret mencegah terjadinya perpecahan dan konflik di Indonesia. Perbedaan menjadi ilmu dan pembelajaran untuk bersikap toleransi, empati, dan menghargai. Intinya, kita harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Jadi, segitu presentasi saya untuk kelompok 7 ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Ya, implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika bisa tercapai bila rakyat dan seluruh komponen bangsa mematuhi prinsip yang terkandung di dalamnya. Beberapa contoh implementasi Bhinneka Tunggal Ika meliputi yang pertama yaitu perilaku inklusif. Lalu yang kedua ada mengakomodasi sifat pluralistik. Yang ketiga adalah tidak mencari menang sendiri. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kelima dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang yang itu tadi, perilaku inklusif. Itu yang dimaksud itu adalah seseorang harus menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain. Begitu juga dengan kelompok. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada sebuah keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kepentingan bersama bisa membuat segala komponen merasa puas dan senang. Masing-masing kelompok mempunyai peranan masing-masing di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Lalu yang kedua tadi, mengakomodasi sifat pluralistik, ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri. Indonesia adalah bangsa dengan tingkat pluralistik terbesar di dunia. Ini membuat bangsa Indonesia disenggani oleh bangsa lain. Tapi bila kondisi plural tidak dimanfaatkan dengan baik, maka sangat mungkin akan terjadi disintegrasi di dalam bangsa. Jumlah agama, ras, bangsa, suku bangsa, bahasa, adat dan budaya yang ada di Indonesia sangat banyak dan beragam. Sikap saling toleran, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh segenap rakyat Indonesia supaya tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Lalu yang ketiga, tidak mencari menang sendiri. Itu maksudnya adalah perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi pada zaman sekarang. Apalagi dengan berperilakunya sistem demokrasi yang menuntut segenap rakyat bebas mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oleh sebab itu, untuk mencapai prinsip kebinekaan, maka seseorang harus saling menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari suatu temu titik dengan mementingkan suatu kepentingan bersama. Sifatnya konvergen, harus benar-benar dinyatakan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jauhkan sifat divergen. Lalu yang keempat, musyawarah untuk mufakat, perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi. Harusnya dicari solusi bersama.
dengan diberlakukannya musyawarah. Segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai satu kepentingan. Prinsip common denominator atau mencari inti kesamaan harus ditetapkan di dalam musyawarah. Dalam musyawarah, segala macam gagasan yang akan timbul akan diakomodasikan dalam kesepakatan, sehingga kesepakatan itu mencari mufakat antara pribadi atau kelompok. Lalu yang kelima, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban ya, sesuai dengan pedoman sebaik-baiknya manusia, yaitu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Rela berkorban harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasa rela berkorban ini terbentuk dengan dilandasi oleh rasa saling kita kasih mengerti, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi. Jauhi rasa benci karena akan menimbulkan konflik dalam kehidupan kita. Lalu ada contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan keluarga. Contohnya adalah di lingkungan keluarga itu pertama kita harus saling mencintai sesama anggota keluarga. Lalu yang kedua, mengikuti keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Yang ketiga, mengembangkan suatu tegang rasa tetap saliran. Yang keempat itu contohnya tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Itu tadi yang di dalam keluarga. Dan sekarang contoh di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu contohnya seperti mentaati peraturan tata tertib di sekolah, menghindari perselisihan maupun pertengkaran antar warga sekolah. Terus tidak membeda-bedakan suku, agama, ras yang tadi dijelaskan di depan tadi. Lalu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul warga di sekolah. Lalu contoh selanjutnya di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu contohnya harus rukun ya, dengan semangat kekurangan antar warga masyarakat, hidup rukun, semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Lalu yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama atau kekeluargaan. Terus bergaul dengan sesama yang warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Lalu contoh di lingkungan negara ya, sikap perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kenegaraan yang berbhinneka tunggal ika. Itu misalnya, yang pertama adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa untuk memperkenalkan kesenian daerah-daerah lainnya. Lalu yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah mereka sendiri-sendiri. Ya, baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.